Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu swamedikasi pada penyakit ringan, khususnya diare. Perkenalkan, nama saya Rani dengan NPM 1006003220018 dari Program Studi Farmasi Universitas Islam Bandung. Melalui video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami bagaimana cara menangani diare ringan secara mandiri, aman, dan rasional, sesuai peran kita sebagai masyarakat yang cerdas dalam penggunaan obat. Yuk kita mulai pembahasannya. Sebelum membahas lebih jauh tentang diare, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan swamedikasi. Swamedikasi adalah upaya pengobatan yang dilakukan sendiri oleh seseorang dengan menggunakan obat modern, obat herbal, maupun obat tradisional. Contoh penyakit yang sering ditangani dengan swamedikasi antara lain ada demam, pusing, batuk, flu, sakit mah, cacingan, serta diare. Namun, perlu diingat, swamedikasi hanya boleh dilakukan jika keluhannya ringan. Dan kita harus tahu batasannya, kapan masih bisa ditangani sendiri dan kapan harus ke dokter. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan diare? Diare adalah kondisi ketika seseorang mengalami buang air besar dengan tinja yang cair atau setengah cair dan terjadi lebih sering dari biasanya. Pada kondisi diare, tinja mengandung lebih banyak air dan dalam beberapa kasus dapat disertai lendir bahkan darah. Jika tidak ditangani dengan tepat, diare dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit yang berisiko menimbulkan dehidrasi. Diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor: makanan atau minuman yang tidak bersih, infeksi ringan atau virus atau bakteri, perubahan pola makan secara mendadak, intoleran terhadap makanan tertentu, efek samping dari obat-obatan tertentu. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan pola makan yang baik sangat berperan dalam mencegah terjadinya diare. Tidak semua diare boleh ditangani dengan swamedikasi. Swamedikasi hanya boleh dilakukan pada diare ringan, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Lama diare kurang dari 3 hari, tidak terdapat darah atau lendir berlebihan pada tinja, tidak disertai dengan demam tinggi, penderita masih bisa makan dan minum. Jika kondisi ini terpenuhi, maka swamedikasi dapat dilakukan dengan aman. Jadi, apa saja sih obat swamedikasi yang digunakan pada diare ringan? Berikut pembahasannya. Obat yang pertama adalah obat oralit. Obat yang paling penting dan wajib dalam penanganan diare. Kenapa sih obat oralit itu penting? Karena obat oralit ini tuh menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang akibat diare, sehingga mencegah terjadinya dehidrasi. Perlu dipahami bahwa oralit tidak menghentikan diare, tetapi berperan sangat penting untuk menyelamatkan tubuh dari kekurangan cairan. Cara penggunaannya yaitu 1 saset oralit dilarutkan dengan 200 ml air matang, kemudian diminum sedikit demi sedikit tetapi sering. Yang kedua, ada obat zinc. Selain oralit, zinc juga merupakan obat pendukung yang sangat dianjurkan. Zinc berfungsi untuk mempercepat penyembuhan diare dan memperkuat daya tahan usus. Manfaat utama zinc antara lain mengurangi lama diare, mencegah diare berulang, membantu proses pemulihan fungsi usus. Zinc digunakan selama 10 hingga 14 hari meskipun diare sudah membaik. Yang ketiga, ada probiotik. Probiotik merupakan bakteri baik yang membantu penyeimbangan kembali flora normal di dalam usus. Probiotik dapat digunakan pada diare akibat makanan atau penggunaan antibiotik ringan, serta saat perut terasa tidak nyaman atau kembung. Namun, perlu diingat, probiotik bukan pengganti oralit, sehingga tetap harus digunakan bersamaan dengan oralit, dan efeknya bersifat bertahap. Yang keempat, ada Atapulgit. Atapulgit bekerja dengan cara menyerap racun, bakteri, cairan berlebih di dalam usus. Manfaatnya yaitu dapat mengurangi frekuensi buang air besar cair dan mengurangi rasa mulas. Obat ini harus digunakan sesuai aturan pada kemasan dan perlu diberi jarak sekitar 2 jam jika diminum bersamaan dengan obat lain. Gimana sih cara penggunaan obat yang benar pada swamedikasi? Dalam melakukan swamedikasi, cara penggunaan obat harus diperhatikan dengan benar. Selalu membaca aturan pakai, jangan melebihi dosis yang dianjurkan, minum air yang cukup, dan tetap mengkonsumsi makanan lunak agar saluran cerna tidak semakin iritasi. Penggunaan obat yang tepat akan membantu penyembuhan dan mencegah efek samping. Kapan sih kita harus ke dokter? Segera pergi ke dokter jika mengalami diare berlangsung lebih dari 3 hari, disertai demam tinggi, BAB berdarah, muntah terus-menerus, atau muncul tanda-tanda dehidrasi seperti mulut kering dan tubuh sangat lemas. Selain itu, diare pada bayi, lansia, dan ibu hamil juga sebaiknya langsung ditangani oleh tenaga kesehatan. Gimana sih terapi non farmakologi pada diare? Selain penggunaan obat,
Penanganan diare juga perlu didukung dengan terapi non-farmakologi seperti mencukupi asupan cairan, tetap makan dengan menu yang tepat, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menghindari jajanan sembarangan. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat melakukan swamedikasi secara aman, rasional, dan bertanggung jawab. Demikian pembahasan mengenai swamedikasi pada diare ringan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.